لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku Haji karya Ali Syariati. Pada episode kali ini kita akan membacakan bagian yang berjudul Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'bah adalah sebuah bangunan persegi dan kosong. Bangunan ini terbuat dari batu-batu hitam keras yang tersusun dengan cara yang sangat sederhana. Sedang sebagai penutup celah-celahnya dipergunakan kapur putih. Ketika menyaksikan Ka'bah, engkau pasti bergidik dan termangu-mangu. Tidak ada sesuatu pun juga. Tidak ada sesuatu pun untuk dilihat. Yang ada hanyalah sebuah ruang persegi yang kosong. Itukah semuanya? Itukah pusat agama, salat, cinta, hidup, dan kematian kita? Di dalam benakmu timbul berbagai pertanyaan dan keraguan. Di manakah aku? Apakah ini? Yang kau saksikan adalah antitesa dari imajinasi visualmu mengenai Ka'bah di waktu-waktu sebelumnya. Mungkin sekali engkau telah membayangkan sebuah karya arsitektur yang indah, seperti sebuah istana dengan langit-langit yang menutupi keheningan spiritual. Mungkin pula engkau telah membayangkannya sebagai sebuah mausoleum yang tinggi menjulang, di mana terkubur seorang tokoh manusia yang penting, seorang pahlawan, jenius, imam atau nabi. Tidak, yang engkau saksikan hanyalah sebuah ruangan persegi yang kosong. Di dalam Ka'bah tidak ada keahlian arsitektural, keindahan, seni, prasasti ataupun kualitas yang dapat kita saksikan. Selain daripada itu, di dalam bangunan ini pun ternyata tidak ada kuburan. Tidak ada sesuatu pun dan tidak ada seorang manusia pun kepada siapa kita dapat mencurahkan perhatian, perasaan, dan kenangan. Engkau akan menyadari bahwa di dalam Ka'bah itu tidak ada sesuatu pun atau seorang manusia pun yang akan mengganggu pikiran dan perasaan kita mengenai Allah. Langit-langit Ka'bah yang ingin engkau tembus untuk dapat berhubungan dengan yang mutlak dan abadi merupakan atap bagi perasaan-perasaanmu. Di dalam duniamu yang penuh dengan fragmentasi dan relativitas, ada hal-hal yang tidak dapat engkau capai. Di masa sebelumnya engkau hanya dapat membuat rekaan-rekaan filosofis, tetapi kini, kemanapun engkau berpaling, engkau dapat menyaksikan yang mutlak, yang tidak mempunyai arah, Allah. Betapa indahnya Ka'bah yang kosong ini. Kekosongan ini mengingatkan engkau bahwa kehadiranmu di sini adalah untuk menunaikan ibadah haji, yang sama sekali bukanlah tujuan terakhir. Selanjutnya, kekosongan ini adalah sebuah penunjuk arah. Ka'bah hanyalah sebuah tonggak penunjuk jalan. Setelah bertekad untuk bergerak menuju keabadian, barulah engkau melakukan ibadah haji. Inilah gerakan abadi menuju Allah, bukan menuju Ka'bah. Ka'bah adalah awal perjalanan, bukan akhir perjalanan, di mana tak ada sesuatu pun yang harus dilakukan lagi. Disinilah Allah, Ibrahim, Muhammad,
dan manusia-manusia bertemu. Engkau dapat hadir di sini jika batinmu tidak dipenuhi oleh pikiran-pikiran mengenai dirimu sendiri. Engkau harus menjadi salah seorang di antara manusia-manusia di atas. Setiap orang di antara kalian harus mengenakan pakaian yang telah ditentukan, karena telah disucikan Allah, dan karena termasuk ke dalam keluarga Allah, maka engkau pun dihormatinya. Ia lebih mencintai keluarganya sendiri daripada yang lain-lainnya. Tetapi Ka'bah, milik dan rumahnya disebut pula sebagai rumah umat manusia. Tempat suci yang pertama bagi manusia ada di Makkah. Itulah tempat yang berkah dan yang memberikan petunjuk kepada manusia. Engkau tidak boleh memasuki rumah suci ini jika engkau masih terikat kepada dirimu sendiri atau masih memikirkan dirimu sendiri. Kota Mekah disebut Bait Atiq. Atiq berarti bebas. Kota ini tidak dimiliki oleh siapapun juga. Ia bebas dari kekuasaan para raja dan penindas. Jadi tak seorang pun menguasainya. Kota ini adalah milik Allah, sedang orang-orang yang berada di sana hanyalah sekedar menumpang. Dengan beberapa ketentuan, seorang muslim boleh menyingkatkan salat-salatnya jika ia melakukan perjalanan sejauh 40 mil atau lebih dari rumahnya. Tetapi di kota Mekah, dari manapun engkau datang dan betapa jauh pun perjalanan yang telah engkau tempuh, salatmu harus sempurna dan tidak boleh disingkatkan. Disinilah negerimu, disinilah kaummu, dan disinilah engkau memperoleh kedamaian. Di sini engkau bukan seorang tamu, karena sesungguhnya engkau sedang berada di rumahmu sendiri. Sebelum ke Mekah, engkau adalah seorang asing yang terbuang di negerimu sendiri. Kini engkau diajak untuk bergabung dengan keluarga Allah, umat manusia, keluarga yang paling dikasihinya di atas bumi ini, diundang ke rumah ini. Jika sebagai seorang individu engkau bersifat egois, maka engkau akan merasa sebagai seorang asing yang tidak mempunyai kampung halaman dan terlunta-lunta tanpa keluarga dan tempat berteduh. Oleh karena itu, campakkanlah kecenderunganmu yang egois. Setelah itu barulah engkau dapat memasuki rumah dan keluarga ini. Di sini engkau akan disambut sebagai seorang sahabat dan anggota keluarga Allah. Kita dapat membayangkan Nabi Ibrahim, tokoh sejarah yang tertua dan yang paling suka memberontak. Dengan menyangkal semua berhala di dunia ini, ia hanya mencintai dan mentaati Allah. Dan dengan tangannya sendiri dia telah membangun Ka'bah. Bangunan ini melambangkan Allah di atas dunia. Ka'bah adalah sebuah bangunan yang sangat sederhana, tanpa desain dan dekorasi. Ka'bah terbuat dari batu-batuan hitam dari Ajun yang disusun secara berlapis-lapis. Perkataan Ka'bah sendiri berarti sebuah kubus. Mengapakah ia dinamakan demikian? Mengapa Ka'bah itu sedemikian sederhana tanpa warna-warni dan ornamentasi? Karena Allah yang akbar tidak mempunyai bentuk dan warna, sedang tak sesuatu pun yang menyerupainya. Tidak ada pola-pola dan visualisasi Allah yang dibayangkan manusia dapat memberikan gambaran mengenai Dia. Karena Maha Kuasa dan Maha Meliputi, maka Allah adalah yang mutlak. Walaupun Ka'bah tak mempunyai arah karena bentuknya yang berupa kubus, tetapi dengan menghadapnya ketika salat, sesungguhnya engkau menghadap Allah.
Walaupun Ka'bah yang tidak mempunyai arah ini mungkin sulit untuk dipahami, tetapi padanya kita dapat merasakan universalitas dan kemutlakan. Sebagai sebuah kubus, Ka'bah mempunyai 6 buah sisi. Dalam waktu yang bersamaan ia menghadap ke segala arah, sedang keseluruhan sisinya melambangkan ketiadaan arah. Sesungguhnya lambang yang paling awal dari ketiadaan arah adalah Ka'bah. Timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Kemanapun engkau menghadap, sesungguhnya engkau menghadap Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 115. Ketika salat di luar Ka'bah, engkau harus menghadap ke arahnya. Setiap bangunan yang selain daripada Ka'bah menghadap ke utara, selatan, timur, barat, ke atas ataupun ke bawah, sebagai sebuah kekecualian dalam waktu yang bersamaan. Ka'bah menghadap ke setiap arah dan tidak menghadap ke arah manapun juga. Sebagai pelambang Allah, Ka'bah menghadap ke setiap arah, tapi ia pun tidak menghadap ke arah tertentu. Di sebelah barat Ka'bah ada sebuah tembok rendah yang berbentuk setengah lingkaran dan menghadap ke Ka'bah. Bangunan ini disebut Hajar Ismail. Hajar berarti pangkuan atau pakaian wanita sebelah bawah. Sarah, istri Ibrahim, mempunyai seorang budak hitam yang berasal dari Ethiopia dan bernama Hajar. Budak ini sedemikian miskin dan hinanya sehingga Sarah tidak berkeberatan jika Ibrahim menikahinya untuk memperoleh keturunan. Walaupun tidak cukup terhormat untuk menjadi istri kedua Ibrahim, tetapi Allah menghubungkan lambang Hajar dengan lambangnya sendiri, Ka'bah. Di atas pangkuan Hajarlah Ismail dibesarkan. Di sanalah rumah Hajar dan kuburannya berada di dekat pilar Ka'bah yang ketiga. Betapa anehnya, jika tak seorang manusia pun sekalipun ia nabi boleh dikuburkan di dalam masjid, maka mengapakah rumah seorang budak perempuan hitam sampai berada di sebelah rumah Allah? Dan di situ pula Hajar, ibu Ismail, dikuburkan. Bangunan Ka'bah memanjang ke arah kuburannya. Dengan perkataan lain, rumah Allah menghadap ke pangkuan Hajar. Di antara Hajar Ismail dengan Ka'bah ada sebuah gang sempit. Allah memerintahkan agar ketika melakukan tawaf, kita mengelilingi kedua bangunan ini dan tidak mengelilingi Ka'bah saja dengan melalui gang tersebut. Jika tidak demikian, maka ibadah haji yang kita lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah. Orang-orang yang berkeyakinan monoteisme, tauhid, serta menerima undangan Allah yang untuk menunaikan ibadah haji harus menyentuh Hajar Ismail ini ketika bertawaf mengelilingi Ka'bah. Kuburan seorang sahaya perempuan hitam Afrika dan ibu yang baik ini merupakan sebagian dari Ka'bah, dan hingga kiamat nanti manusia-manusia senantiasa akan bertawaf mengelilinginya. Allah yang Maha Besar adalah sendirian, tak seorang pun manusia dan tak sesuatu pun yang dibutuhkannya. Walaupun demikian, di antara sekalian makhluknya yang sangat banyak ini, Dia telah mengangkat seorang manusia sebagai yang termulia di antara mereka. Di antara semua manusia, seorang perempuan. Di antara semua perempuan, seorang budak. Di antara semua budak, seorang sahaya yang berkulit hitam. Kepada yang terhina dan terlemah di antara makhluk-makhluknya ini, Allah memberikan tempat di sisinya dan sebuah ruangan di dalam rumahnya. Dia telah datang ke rumah Hajar, menjadi tetangganya.
dan menempati ruangan yang sama dengan Hajar. Jadi di bawah atap rumah ini ada Allah dan Hajar. Demikianlah pengangkatan pahlawan yang tak dikenal di dalam masyarakat Muslim. Ritual-ritual haji adalah untuk memperingati Hajar. Perkataan hijrah bersumber dari perkataan Hajar. Demikian pula halnya dengan muhajir, orang yang ikut melakukan hijrah. Nabi Muhammad berkata, muhajir yang ideal adalah yang berbuat seperti Hajar. Hijrah adalah sebuah perbuatan seperti yang pernah dilakukan Hajar. Selanjutnya, perkataan hijrah dapat pula berarti peralihan dari hidup biadab menjadi hidup beradab, dan dari kekafiran menjadi Islam. Di dalam bahasa ibunya sendiri, namanya Hajar berarti kota. Jadi, nama sahaya Ethiopia yang berkulit hitam ini melambangkan peradaban. Selanjutnya, setiap hijrah seperti yang pernah dilakukannya adalah sebuah gerakan menuju peradaban. Kuburan Hajar dikelilingi manusia ketika melakukan tawaf dalam penunaian ibadah haji. Wahai muhajir yang telah meninggalkan segala sesuatu yang engkau miliki dan menerima ajakan Allah untuk menunaikan ibadah haji, engkau pun akan bertawaf mengelilingi Ka'bah dan kuburan Hajar. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.